Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Eki. Kali ini kita akan belajar mengenai kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi. Siapkan diri teman-teman untuk belajar ya. Yang pertama, kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama yaitu tidak ada persaingan bisnis. Tidak ada persaingan bisnis di sini karena masih sangat mengandalkan alam. Yang kedua, tidak ada konflik karena tidak ada persaingan itu, jadi tidak ada konflik. Yang ketiga, kegiatan ekonomi itu berlangsung jujur karena di sini masih sangat mengandalkan unsur-unsur tradisional. Yang keempat, masyarakat tidak terbebani dengan keadaan yang ada. Nah, yang kelima, tidak ada persepsi untung rugi finansial sehingga keadaan sosial di dalam masyarakat itu sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat tidak ada masalah seperti itu. Yang keenam, tidak ada istilah inflasi atau tidak mengenal inflasi sehingga mungkin bisa dikatakan lebih baik atau lebih tidak ada masalah ya teman-teman. Yang ketujuh, tidak ada monopoli, jadi tidak ada penguasaan terhadap sektor-sektor tertentu. Dan yang kedelapan, tidak ada kesenjangan ekonomi. Oke, ada kelebihan berarti ada kelemahan ya teman-teman. Yang pertama, kelemahan sistem ekonomi tradisional adalah laju perkembangan ekonomi itu berlangsung sangat lambat. Karena apa? Ya karena itu masih mengandalkan hal-hal yang sangat tradisional. Yang kedua, tidak ada kalkulasi efisiensi. Ini bahaya teman-teman, bisa terjadi pemborosan dan lain-lain. Yang ketiga, tidak semua kebutuhan terpenuhi karena masih mengandalkan barter ya teman-teman. Yang keempat, kualitas barang rendah karena hanya mengandalkan pada alam gitu. Yang kelima, perubahan itu sulit sekali. Dan yang keenam, tidak ada standar baku dalam perekonomian. Sehingga kalau tidak ada standar baku dalam perekonomian itu, ya mau nggak mau keadaannya tidak bisa berkembang dengan cepat atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada teman-teman. Jadi kelemahan-kelemahan inilah yang membuat sistem ekonomi tradisional lama-kelamaan itu mulai ditinggalkan. Jadi negara-negara ya mana mau menggunakan sistem ekonomi tradisional kalau mereka mau mau survive dalam perekonomian, ya mereka harus mulai membuka diri teman-teman dengan sistem ekonomi ini. Oleh karena itu, sistem ekonomi tradisional memang dalam kenyataannya sekarang itu sangat-sangat sulit dijumpai karena negara-negara yang sudah mungkin bisa dikatakan negara-negara miskin pun mulai harus membuka diri teman-teman kalau mereka mau memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oke, kita lanjutkan teman-teman, yaitu kelebihan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando, kelebihan yang pertama adalah pengawasannya sangat mudah. Mengapa pengawasan mudah? Karena sistem ekonomi ini dikomando langsung oleh pemerintah. Yang kedua, pengendalian permasalahan ekonomi itu mudah. Kenapa mudah? Yaitu tadi teman-teman, kegiatan ekonomi kan dipimpin langsung oleh pemerintah ya. Jadi pengendaliannya itu sangat mudah. Yang ketiga, dengan demikian kondisi ekonomi bisa lebih stabil teman-teman karena dihandle oleh pemerintah tersebut. Yang keempat, tidak ada kesenjangan. Ya karena semua kegiatan ekonomi itu dikendalikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan teman-teman ya. Jadi tidak ada kesenjangan si kaya dan si miskin. Yang kelima, pemerataan itu bisa mudah sekali didapatkan ya karena itu tadi tidak ada kesenjangan. Dan yang keenam, aktivitas ekonomi itu mudah dikontrol oleh pemerintah. Ya namanya juga sistem ekonomi komando teman-teman ya, pasti aktivitas perekonomiannya mudah dikontrol oleh pemerintah. Nah di sini pemerintah itu bisa lebih mempunyai banyak waktu atau lebih mempunyai kewenangan untuk mengendalikan sistem ekonomi mereka. Dengan demikian sistem ekonomi yang diambil oleh pemerintah itu atau sistem ekonomi komando yang dipilih oleh pemerintah itu merupakan jaminan pemerintah untuk mempermudah pengendalian kegiatan ekonomi masyarakat. Mau nggak mau, sistem ekonomi komando ini juga mungkin dipilih oleh negara-negara tertentu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan
kesenjangan atau kesulitan-kesulitan yang lain dalam kegiatan perekonomian teman-teman, karena tidak semua negara bisa mengendalikannya. Tetapi sistem ekonomi komando juga mempunyai kelemahan teman-teman. Yang pertama, hak individu itu tidak diakui. Ayo. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Dan yang ketiga, sistem pasar tergantung kualitas pemerintahannya. Kalau kualitas pemerintahannya dalam menjalankan atau mengendalikan ekonomi itu tidak baik, ya alamat nanti sistem pasarnya akan sangat buruk teman-teman. Bagaimana? Bisa dipahami kan teman-teman ya? Jangan lupa subscribe YouTube Guru Ekonomi ya teman-teman, dan berikan komentar serta bunyikan tanda lonceng supaya kamu dapat ilmu-ilmu terus di channel YouTube Guru Ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.